Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama, menerapkan pengolahan efek khusus dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak efek khusus. Sedangkan untuk keterampilannya, membuat efek khusus dengan menggunakan fitur-fitur perangkat efek khusus. Untuk itu, maka kita buka terlebih dahulu Adobe After Effects. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat efek khusus dengan menggunakan Adobe After Effects, yaitu membuat efek kembar. Sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama yaitu terkait dengan footage, bahwa untuk membuat efek kembar berarti hanya dibutuhkan satu orang saja, di mana dia memerankan dua orang yang berbeda. Jadi ada adegan dia sebagai orang pertama, kemudian ada adegan di mana dia keluar dari frame dan kemudian masuk kembali sebagai orang kembar yang kedua. Jadi untuk footage-nya nanti bila mana kalian ingin membuat sendiri, maka buatlah di mana ada orang pertama dan ada orang kedua, dimana nanti kita akan memberi masking di antara orang yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Bila mana kalian sudah paham terkait dengan footage untuk pembuatan efek kembar ini, maka sekarang kita masuk ke proses editingnya. Yang pertama, setelah kalian membuka Adobe After Effects, maka import terlebih dahulu footage yang tadi telah disiapkan. Untuk mengimport sendiri ada 3 cara, bisa melalui file, kemudian pilih import, kemudian pilih file, tentukan filenya, lokasi penyimpanannya, dan kemudian klik import, atau bisa melalui shortcut dengan menekan Ctrl I pada keyboard. Ini juga untuk import file, atau bisa juga kalian menggunakan drag and drop seperti ini. Langkah yang berikutnya adalah kalian harus menarik ke dalam timeline sini. Kemudian yang berikutnya adalah kita coba render terlebih dahulu. Untuk merender sendiri ada di sebelah kanan ini ya, RAM preview. Ini nanti dia akan mencoba mengapply sekaligus merender video yang akan kita edit, agar nanti pada saat pengeditan itu lebih cepat untuk prosesnya. Mungkin untuk proses ini saya percepat saja ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah proses render selesai, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah menentukan adegan orang kembar yang pertama dan kemudian orang kembar yang kedua. Caranya adalah sebagai berikut. Di sini ada yang namanya CTI, Current Time Indicator. Pastikan bahwa CTI di sini misal akan kita tentukan pada posisi di mana orang pertama ini nantinya akan memberikan interaksi kepada kembarannya yang ada di sebelah kanan layar ini. Maka caranya, sebelumnya kita pastikan dulu untuk memisahkan atau menyeplit layar yang ada ini dengan shortcut Ctrl Shift
D. Maka nanti di sini akan terpotong, atau bisa juga melalui menu bar yaitu edit, kemudian pilihnya adalah split layer. Di sini kalian bisa merename untuk masing-masing layer. Misal yang sini ini kita berikan nama menjadi orang pertama atau orang ke-1. Kemudian layer yang satunya berarti kita beri nama misal orang yang kedua. Kita enter. Kemudian bisa kita atur posisinya, di mana orang satu ada di layer 1, kemudian orang 2 ada di layer 2 dengan cara kita drag saja seperti ini. Jadi ini layer 1 nanti berisi orang yang pertama, kemudian layer 2 berisi orang yang kedua atau kembarannya. Langkah berikutnya harus kalian lakukan adalah kita tentukan misal adegan di mana orang pertama mencoba berinteraksi kepada orang kedua. Kita tentukan saja jadinya mau di posisi mana, misal di sini. Bisa kita beri marker atau penanda di sini dengan cara menekan shift 1 misal. Nah, maka nanti di sini akan keluar penanda. Artinya pada posisi CTI ini akan kita tentukan bahwa si orang pertama mencoba berinteraksi. Langkah yang berikutnya adalah kita seleksi layer yang kedua ini, di mana orang kedua yang nanti akan masuk melalui sebelah kanan frame. Kita geser dan posisikan di bawah layer pertama. Yang perlu diingat adalah bahwa ketika posisi layer saling bertumpuk, maka yang akan terlihat hanya layer yang berada di atas, otomatis layer yang ini. Layer yang kedua akan tertutupi oleh layer yang pertama. Maka agar kita bisa melihat dan mengepaskan posisi untuk orang yang kedua ini, kita sembunyikan dulu tampilan untuk layer yang pertama dengan cara membuang gambar mata di sini ya. Kita klik, maka otomatis yang tampil di sini adalah layer yang kedua. Kita posisikan pada posisi CTI tadi di mana terjadi interaksi. Kita arahkan sampai ke orang kedua memberikan membalas reaksi yang tadi. Nah, misal kita pilih saja di sini ya. Ini bebas sesuai nanti kalian memilih mau di posisi yang mana. Misal kita tentukan saja di sini. Nah, bila sudah seperti ini, kita munculkan kembali untuk layer yang pertama ini dengan cara diaktifkan lagi. Nah, maka akan tertutupi. Nah, langkah berikutnya ini yang paling penting, yaitu kita akan membuat masking di layer pertama agar layer kedua bisa muncul di sini pada layar. Caranya adalah kita kecilkan dulu. Di sini ada presentasi untuk reviewnya. Misal kita buat menjadi 33 atau lebih besar tidak apa-apa. Kemudian untuk memasking, kita gunakan rectangle tool yang ada di sebelah sini, atau shortcutnya adalah huruf Q. Kita klik, kemudian silakan dimasking dari luar sini sampai ke posisi tengah. Pastikan yang kalian masking adalah layer pertama, orang pertama, bukan orang yang kedua. Dan usahakan untuk batas masking ini tidak menyentuh objeknya, karena nanti akan terpotong bagiannya ya. Jadi kita buat masking seperti ini, kemudian bisa kita perbesar lagi. Kemudian kita coba jalankan. Atau memang kalau dirasa ini videonya terlalu panjang padahal adegannya tadi sudah jelas, bisa kita lihat interaksi pertama, interaksi kedua. Bila memang kurang pas bisa disesuaikan lagi ya. Untuk play bisa menggunakan pause pada keyboard. Nah, misal seperti ini, kalau dirasa pas berarti
bisa kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Misal kita hapus saja sisanya. Misal adegan yang sebelah kanan CT ini akan kita hapus. Cara cepatnya adalah kalian bisa menggeser work area yang ada di sini. Kita arahkan sampai ke posisi CTI, kemudian kita klik kanan, pilihnya adalah trim comb to work area, maka nanti yang berada di sebelah kanan dari CTI ini akan dihapus. Kita klik, nah seperti itu. Kemudian kita coba jalankan videonya, bisa melalui tombol ini atau tekan pause pada spasi, maksud saya tekan spasi pada keyboard. Dan berikut adalah hasilnya dari teknik masking untuk membuat efek kembar. Sedikit tips, ketika kalian mengambil footage maka pastikan kalian menggunakan tripod agar antara objek layer 1 dengan layer 2 yang nantinya akan kita masking itu tidak bergerak, karena akan menjadi kurang realistis ya. Kemudian apabila kalian merasa di antara masking pertama dan masking kedua kurang pas untuk pencahayaannya, ini kalian bisa melakukan edit pada area masking. Kemudian max feather di sini bisa kalian tambah atau kurangi. Ini nanti disesuaikan saja dengan video kalian. Kira-kira seperti itu. Untuk hasil akhirnya nanti kita render saja terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara merender hasil editingnya agar bisa kita jalankan di aplikasi selain Adobe After Effects? Caranya adalah kalian bisa menekan klik file, kemudian pilih export, kemudian pilih add to render query. Nah, di sini yang harus kalian lakukan yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu lokasi penyimpanannya. Diklik di sini pada output to, kemudian mau kalian taruh di mana. Misal kita taruh di video saja ya, di sini di luar. Kemudian file name-nya misal kita ganti menjadi efek kembar, kemudian save. Bila mana dirasa sudah pas, yang berikutnya adalah kita klik render. Kita tunggu proses render sampai selesai. Proses render selesai, maka berikutnya adalah kita coba lihat hasilnya. Tadi kita simpan di C, kemudian video kita coba buka, dan inilah hasil editing untuk membuat efek khusus, yaitu berupa efek kembar dengan menggunakan Adobe After Effects. Kira-kira seperti itu hasilnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap semangat, editing itu menyenangkan, jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Mudah-mudahan corona cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.